penting gitu ya, harus dilakukan gitu. Nah, ada knowledgeable, kemudian ada struktur yang jelas gitu ya. Jadi knowledgeable maksudnya kita memiliki topik wawancara itu yang familiar, yang memang kita kuasai gitu ya. Kemudian strukturnya juga jelas gitu, harus ada pembukaan, kemudian ada pembukaannya kita sampaikan tujuannya apa dan sebagainya. Harus clear, harus gentle, harus sabar, kemudian harus sensitif, harus terbuka ya. Terbuka dalam artian kita harus fleksibel dalam menanyakan sebuah pertanyaan ya, jangan kaku gitu ya. Kemudian steering adalah kita tahu bagaimana menggali informasi gitu. Kemudian ada kritis, kemudian mengingat, remember, interpret, balance, dan ethically sensitive. Nah, sudah kita bahas ya ini ya. Kemudian kalau belum sampaikan ya, karena beberapa kelas saya belum menyampaikan, tapi ingat saya kelas 5.12 sudah. Oke, kemudian ini kita masuk ke apa sih bedanya grup interview dan fokus grup ya. Tentu kalau grup interview ini dia kemarin masuk pada semi terstruktur gitu ya, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sementara untuk fokus grup itu interviewnya fokus pada sebuah masalah atau topik, kemudian peserta itu didorong untuk diskusi dan tentu saja berbagi sudut pandang gitu ya. Jadi karena ini fokus grup maka diskusinya itu terbuka gitu ya, dan masing-masing memiliki pendapat gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang namanya fokus grup itu pasti bentuknya adalah grup interviews ya, namanya juga fokus grup, itu pasti bagian dari grup interview gitu ya, tapi tidak semua grup interview itu adalah sebuah fokus grup ya, dalam artian ya memang karena interviews ada yang nomor satu tadi, yaitu wawancara yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih gitu ya. Jadi semua fokus grup itu pasti grup interview, tapi grup interview itu belum tentu fokus grup. Nah, tentu untuk yang grup interview ini bisa dilakukan dengan tatap muka, dengan langsung maupun dengan bantuan internet ya. Nah, jadi kalau dalam masa saat ini, masa pandemi, tentu akan lebih aman ketika kita menggunakan internet. Oke, kemudian terkait dengan telepon interview, ya, wawancara melalui telepon, tentu kemarin kita sampaikan juga bisa kalau kalian mau wawancara melalui telepon, gitu ya. Wawancaranya bisa yang semi terstruktur atau yang in-depth ya. In-depth interview itu bisa menggunakan telepon, kemudian menggunakan suara, voice call maupun video call, dan tentu tiap-tiap metode ada positif ada negatifnya ya. Nah, kira-kira ada teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira kalau menggunakan telepon itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Silakan. Halo? Kalau kekurangannya mungkin Hmm. kurang bisa merasakan atmosfernya, Pak. Kalau misalnya wawancara langsung kan bisa enak, bisa tatap muka langsung itu kan lebih enak, Pak. Bisa apa ya? Feel untuk wawancara itu lebih lebih dapat. Oh, Tapi iya. kalau misalnya kelebihannya mungkin lebih efektif aja, Pak. Nggak perlu tatap muka. Kan kita juga bisa apa? Nelponnya itu nggak maksudnya kita nggak harus datang kan Pak, jadi waktunya juga lebih fleksibel juga seperti itu. Oh, ya. Itu lebih efektif apa lebih efisien? Bagaimana Pak? Lebih efektif apa lebih efisien? Lebih efisien Pak, lebih Oke. efisien terkait dengan waktu. Oke. Jadi betul Mas Malik, terima kasih. Cuman memang bisa sih atau kita sampai kita bilang bahwa mungkin tidak mendapatkan feel-nya ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau zaman dulu itu orang pacaran pakai telepon juga bisa merasakan juga. Oke ya. Jadi memang kita melihat apa sih
keuntungannya dan apa sih kerugiannya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ya, ada beberapa keuntungan maupun kerugian, baik itu dari face-to-face interviews maupun telepon interview. Jadi kalau yang face-to-face tentu ya kita bisa menggali, memotivasi responden ya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas kita bisa klarifikasi. Kira-kira maksudnya begini ya Pak, Bu, gitu. Kemudian kita bisa membaca tanda-tanda nonverbal ya. Jadi misal mimik wajah, kemudian bagaimana dia menggerakkan tangannya dan sebagainya. Kemudian data yang didapat tentu sangat kaya ya, karena tidak hanya berupa suara tapi juga berupa intonasi bentuk wajahnya, senyum atau marah sebagainya. Nah, kerugiannya kalau face to face tentu karena harus ketemu maka itu membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu ya. Jadi masalah efisiensi gitu ya. Kemudian tentu biaya juga banyak gitu karena terkendala geografis. Kemudian responden itu kemudian dia mungkin sangat concern dengan yang namanya kerahasiaan data. Terus tentu si pewawancara harus di training ya, harus terlatih karena kadang-kadang banyak orang yang dia tidak pede ketika dia berbicara di depan orang lain misalnya. Nah, gitu. Jadi ini beberapa kerugiannya. Nah, kalau telepon tentu ada juga keuntungannya dan kerugiannya. Keuntungannya jelas lebih efisien ya, biayanya lebih sedikit, kemudian lebih cepat ya, lebih cepat karena ya tinggal tekan angka nomor telepon atau tinggal tekan kontak itu langsung bisa terhubung, kemudian bisa menelpon dari jarak jauh ya, jadi secara geografis tidak ada kendala. Kemudian biasanya dia lebih private ya, lebih orangnya kemudian lebih merasa aman gitu ya. Nah, dan bisa dilakukan melalui CATI, yaitu Computer Assisted Telephone Interviewing. Nah, kemudian kalau kekurangannya jelas tentu kita tidak bisa membaca tanda-tanda selain suara gitu ya. Kemudian interviewnya biasanya lebih cenderung lebih singkat karena banyak orang yang tidak nyaman ketika telepon terlalu lama. Nah, kemudian biasanya kesulitan untuk mengkontak, artinya kan yang namanya orang telepon itu kan bisa aja nomornya keliru atau mungkin pada waktu telepon dia sedang sibuk dan sebagainya. Kemudian tentu saja responden bisa menutup teleponnya kapan saja. Dia bisa mengelak atau mungkin sudah merasa jenuh, kemudian dia menutup wawancaranya. Itu kelebihan dan kekurangan dari telepon interview. Kalau kita melalui internet, ya tentu kalau internet, apalagi zaman sekarang itu lebih fleksibel, bisa dilakukan secara synchronize, yaitu real time, ya. Real time itu ya saling bertanya menjawab langsung ya, langsung didapat jawabannya langsung gitu. Ada yang asinkronus, jadi tidak langsung, tidak real time, yaitu melalui pertukaran teks. Nah, kalau internet tentu kita membutuhkan toolsnya berupa alat-alat elektronik, gitu ya, maka disebut electronic interviews. Nah, kalau yang tadi asinkronus itu dia biasanya menggunakan email atau teks, dan memang email atau teks itu dikirimkannya langsung, artinya kalian langsung mengirim email berisi daftar pertanyaan, misalnya nanti kalian tidak perlu berharap langsung dijawab, misal diberi waktu sampai seminggu, 2 minggu, gitu, atau 1 bulan, itu asinkronus. Sementara kalau yang sinkronus itu tentu bisa melalui email juga bisa, asal sudah janjian, artinya jam segini, hari ini, tanggal ini, nanti kita kirim email, tolong segera dibalas. Atau yang paling mudah juga menggunakan text-based instant messaging, misal dari WA, atau dari Telegram, atau mungkin dari yang lain ya. Kemudian ada juga web conferencing, VoIP. Jadi ini kalian menggunakan video call. Nah, ini bisa dilakukan melalui internet ya.
Nah, kemudian ada juga yang namanya visual interviews. Visual interviews ini adalah kita menunjukkan gambar atau mungkin mereka kita minta menggambar. Jadi kalau mungkin kita tunjukkan gambar, itu kemudian kita tanyakan itu untuk mendapatkan penjelasan dan sudut pandang atau interpretasi dari orang yang diwawancarai. Misal, Bapak, menurut Bapak ini gambar apa, gitu ya? Menurut Ibu ini gambar apa? Kemudian kira-kira orang yang di dalamnya itu sedang dalam kondisi apa. Nah, itu biasanya orang akan menjelaskan dan kemudian kita akan memperoleh sebuah pandangan gitu ya. Kemudian juga dengan gambar biasanya kita bisa menstimulasi dialog karena mungkin ada orang yang mungkin susah untuk kemudian memulai pembicaraan gitu ya. Jadi bisa dimulai melalui gambar. Dengan gambar dia mulai menjelaskan kira-kira apakah gambar itu. Nah, kemudian kalau visual ini bisa dilakukan pada one to one atau one to many interview, jadi bisa fleksibel, gitu ya. Nah, biasanya kan kemarin saya sempat mengikuti sebuah seperti IHT gitu ya, in-house training. Memang katanya 80% orang itu, 80% manusia itu memang dia lebih cenderung ke visual, jadi cenderung lebih hebat dalam melihat gitu ya, bukan dalam mendengar. Gitu. Makanya ketika orang itu ketemu orang pertama kali ya, itu yang dia lihat adalah bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana kelihatan wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana penampilannya itu menjadi kesan pertama gitu ya. Nah, itu kenapa 80% orang itu lebih visual. Nah, pendekatannya apa untuk visual interviews ini ya? Kita bisa foto elicitation, bisa juga participant drawing. Artinya kita tunjukkan foto, kita tunjukkan gambar, atau partisipan disuruh menggambar sendiri. Nah, ini contoh sebuah visual interviews ya. Jadi kalau mungkin dulu kalian pada waktu SMP atau SMA gitu ya, pernah dengar kasus orang pajak bernama Gayus Tambunan. Dia waktu itu korupsi ratusan miliar, kemudian diperparah dengan ketika di penjara dia kabur ke Bali gitu ya. Nah, itu pada waktu itu kami sebagai orang pajak itu benar-benar eh, di apa ya dijadikan sebuah target untuk untuk menstempel bahwa orang pajak itu semuanya seperti Gayus gitu ya. Nah, waktu itu ada penelitian seperti ini. Jadi ketika ada beberapa pegawai pajak dikumpulkan, kemudian disuruh gambar ya, kira-kira apa sih yang anda rasakan ketika dengan kasus Gayus itu gitu ya. Nah, bahkan saking parahnya waktu itu saya ingat sekali ketika itu pas lagi boomingnya, ketika ada bis kota gitu ya, bis kota ada kernetnya itu biasanya teriak-teriak kiri-kiri, mana misal Monas, 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 ada yang mau turun Monas gitu ya misalnya. Nah, setiap kali bis itu mendekati kantor pajak, dia bukan bilang kantor pajak, siapa yang mau turun kantor pajak, bukan gitu ya. Dia bilangnya Gayus, Gayus, siapa yang mau turun, Gayus, Gayus gitu. Jadi sungguh luar biasa gitu efeknya kepada pegawai pajak saat itu. Sekarang sudah mulai luntur. Nah, pada saat itu ada penelitian nih ya, kira-kira tolong gambarkan bagaimana menurut Anda terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kasus ini ya. Nah, akhirnya ada yang menggambar seperti ini ya. Dia menggambar bahwa setiap orang pajak yang kemudian dia di masyarakat umum ya, bisa dimanapun, bisa di lingkungan RT, bisa di jalan, bisa di instansi lain, misalnya kerjasama dengan instansi lain, pasti yang dibahas masalah Gayus. Gitu ya. Artinya ini adalah sebuah hal yang sungguh sangat membekas ya, karena siapa yang berbuat tapi yang menanggung seluruh pegawai DJP gitu. Makanya mungkin gambarnya seperti ini ya, gambarnya seolah-olah semua orang menunjuk ke kita itu bahwa kita semua adalah orang-orang yang korup gitu ya, melakukan gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kemudian partisipan diminta untuk menggambar. Nah,
Dari sini kan kita kemudian bisa menangkap banyak hal ya, bisa menangkap persepsi, bisa menangkap penjelasan gitu. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan gitu ya, ini adalah sebuah foto yang diambil oleh partisipan sebuah penelitian ya. Ini untuk menggambarkan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberantas korupsi. Jadi mungkin pada saat itu dia diminta untuk menunjukkan foto yang apa namanya, yang merupakan tanda bahwa DJP sudah apa namanya, sedang dalam rangka untuk memberantas korupsi. Nah, tentu gambaran foto ini tidak bisa berdiri sendiri ya, kita harus kombinasikan dengan yang namanya wawancara, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ini ada sebuah aktivitas ya, aktivitas latihan interview. Bisa dilakukan 3 orang, satu sebagai interviewer, satu sebagai interviewee, satu sebagai observer ya. Kalian bisa latihan sendiri nanti, saya percaya kalian bisa lakukan latihan sendiri, jadi kalian tadi sudah tahu apa karakter seorang interviewer gitu ya. Jadi kalian bisa saling mengkoreksi. Karena waktu kita terbatas, sekarang sudah pertemuan 6, besok pertemuan 7 kita harus evaluasi dan presentasi kalian. Jadi semoga sampai dengan pertemuan 6 malam ini selesai. Nah, ini kalian bisa lakukan sendiri entah di forum kalian atau entah di grup kalian, terserah. Nah, sekarang kita mau belajar terkait dengan observasi. Jadi yang namanya mendapatkan data kualitatif itu juga melalui observasi. Nah, kita akan lihat bagaimana kemampuan kalian dalam melakukan observasi ya. Perhatikan baik-baik video ini. Bentar. Perhatikan baik-baik ya. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? How observant are you? Lagi ya, kita ulangi saya lagi, kalian amati betul-betul. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Oke. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Apa yang kalian temukan? Silakan. Adakah yang berubah? Adakah yang berubah?
Halo, guys. Orangnya ya, Pak. Yang mana? Yang di lantai. Oke, satu. Yang lain bisa menemukan? 10, 9, Mungkin ya. yang dipegang bapak-bapak yang tengah itu tadi, Pak. Tadinya megang apa? Yang pertama saya lupa, Pak. Oh, tapi itu berubah ya. Tapi yang dipegang itu berubah, Pak. Oke, 2. Ada lagi? Silakan yang lain. Pas bunganya, Pas pas bunga yang bunganya di mana? ganti. Pas bunga yang di mana? Pas bunga yang di kiri, Pak. Oh, yang besar di dekat kamera, di dekat layar sini ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? 3. Gambar yang di dinding itu, Pak. Oke, 4. Ada lagi yang lain? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bajunya, Pak. Ya, Baju yang bajunya orang ini. ya, Bajunya detektifnya. ya, ya kayaknya sih, Pak. Oke, 5. Ada lagi yang lain? 9, 8, 7. Di bawah itu, Pak. Yang belakang. Apa? Yang bagian bawah yang di belakang bapak-bapak berjas itu berbeda, Pak. Oh gitu. Oke, 6. Ada lagi yang lain? Jam di sebelah mayat itu sudah disebutin belum, Pak? Oke, 7. Ada lagi yang lain? Sudah? Lanjut ya kalau sudah. Oke, kita lanjut. Tadi 7 ya kalian ya. Yang betul adalah 21. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Oke ya, jadi kalian sudah melihat betapa memang banyak sekali yang berubah dari ruangan itu ya. Jadi mengobservasi itu tidak mudah, jadi kita harus betul-betul teliti. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ada 21 perubahan yang terjadi. Nah, kita lanjut observasi. Jadi observasi itu adalah sebuah pengamatan lapangan ya. Jadi karena dia sifatnya pengamatan, maka kita bisa mengajukan deskripsi secara lebih mendetail terkait dengan kegiatan, perilaku, kemudian tindakan, kemudian percakapan, ya, interaksi antar orang, gitu ya, kemudian sebuah organisasi, prosesnya bagaimana, dan aspek lainnya dari pengalaman manusia yang dapat kita amati, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan observasi, tentu kita harus melakukan catatan, ya, catatan yang rinci, yang lebih kaya, karena kita dapat mencatat apapun yang kita lihat, termasuk konteks di mana pengamatan itu kita lakukan. Jadi ini keuntungan dari observasi gitu ya. Nah, di observasi ini tentu ada berbagai macam juga ya. Namanya observasi ya, dia bisa sebagai nyamar atau masuk dalam partisipan. Jadi dia benar-benar total masuk dalam partisipan. Kemudian dia juga masuk dalam partisipan tapi dia mengaku sebagai observer ya. Jadi di sini ada kotak 4 di sini.
kemudian di atas bawah kanan kirinya ada beberapa kondisi. Yang ini yang penelitinya dia menunjukkan identitasnya. Jadi ketika dia menunjukkan identitasnya, maka ada dua. Dia sebagai participant as observer, jadi seorang partisipan tapi dia menjadi observer ya. Nah, yang bawah tentu observer yang menjadi partisipan. Kenapa ini hanya semacam dibalik saja? Karena di kotak ini dipengaruhi oleh research itu dia melihat aktivitasnya. Jadi researcher dia sebagai observer. Jadi ketika dia melakukan observasi, maka dia lebih kepada observer, tapi dia menjadi partisipan, masuk ke dalam ke dalam partisipan itu sendiri. Jadi ketika dia masuk, kemudian dia mengaku sebagai observer. Nah, ini ada empat kotak. Kemudian ada juga yang kotak yang menyempil di kanan bawah dan kiri atas, ya. Nah, kalau yang kanan bawah ini jelas betul-betul independen, gitu ya. Jadi dia tidak berpartisipasi sama sekali. Dia benar-benar non-partisipan yang dia hanya mengamati saja. Sementara kalau yang kiri atas dia kolaboratif, artinya dia bergabung ya kerjasama dengan partisipan. Jadi ini adalah contoh macam-macam observasi dilihat dari peran observernya. Nah, di sini dapat dilihat tentu ada sangat banyak, ada konflik partisipan ya ketika dia menyembunyikan identitasnya, tapi dia ikut dalam partisipasi dalam kegiatan dia benar-benar konflik partisipan. Tapi dia sebenarnya observer, tapi dia berperan sebagai konflik partisipan. Itu seperti itu. Jadi ini karakter yang ditonjolkan ketika kotak ini misalnya, maka dia masuk ke sini dan ya kotak ini berarti ini dan ini. Jadi ini peran dari observer itu sendiri. Nah, pelaksanaan observasi ini tentu kita diminta untuk memperhatikan, gitu ya, perhatikan apa yang bisa dilihat, mendengar apa yang bisa didengar. Kemudian ditulis secara deskriptif, ya, artinya ditulis, dicatat secara detail dan disiplin, karena yang namanya observasi sebuah fenomena, sebuah kegiatan, tentu itu tidak bisa diulang, ya. Tidak bisa kalian kemudian minta untuk tolong dong diulang, gitu ya. Saya lupa mencatat, tidak bisa, karena observasi sifatnya adalah kita melihat, gitu ya. Kecuali observasi adalah observasi yang kalian ciptakan, gitu ya. Jadi ada sebagian orang kemudian kalian minta untuk berperilaku, berperan, terus kalian catat, itu bisa terjadi, tapi itu tidak valid, ya, manipulasi atas sebuah penelitian. Tapi secara wajar observasi adalah melihat real time kondisi di lapangan, ya. Jika harus disiplin, tidak boleh lengah. Nah, ketika kita melakukan observasi, itu yang diobservasi apa sih, ya? Yang diobservasi adalah sebuah situasi sosial, baik itu terkait dengan tempat, ya, gitu ya, ruangan, misal ruangan ini berapa kali berapa, tinggi plafonnya berapa, kemudian lantainya terbuat dari apa, kemudian aktornya, ya, orang-orang yang orang-orang yang peran di situ, ya, yang ikut serta dalam peristiwa itu siapa saja, kemudian aktivitasnya kira-kira kegiatan apa sih, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang itu, kemudian objeknya ada meja, ada gambar, ada lukisan, ada kertas dan sebagainya, kemudian perilaku tiap manusianya, gitu ya, dan event yaitu kegiatan atau seperti sebenarnya mereka sedang ngapain sih, misal sedang ada anak-anak belajar dengan bu guru misalnya, kemudian time tentang waktu kira-kira itu dilakukan jam berapa sampai jam berapa, gitu ya. Kemudian tujuannya goal, kira-kira mereka mau melakukan apa sih, tujuannya apa sih, goalnya apa, gitu ya. Kemudian tentu kan bisa meng-capture feeling atau emosi, ya. Kira-kira apa sih yang orang-orang itu rasakan,
apa sih yang orang-orang itu ekspresikan, itu bisa kita amati. Nah, ketika kita melakukan observasi, kita tentu harus melakukan catatan lapangan. Nah, ini kita harus mencatat kira-kira kapan, waktunya, di mana, kemudian bagaimana orang-orang itu berperilaku, gitu ya. Kemudian kita harus mencatat kira-kira bagaimana bentuk gedungnya, lingkungannya bagaimana, gitu. Kalau kita memiliki terkait dengan pelayanan, gitu. Ruang pelayanannya bagaimana sih, ada berapa ruang tunggu, ada berapa kursi, atau ada berapa loket. Nah, kemudian orang-orangnya, misal kalian perhatikan, oh mereka berperilaku dengan sangat sopan, mereka berinteraksi dengan baik, baju mereka juga bagus, rapi, sopan, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka bergerak, ketika menyapa tangannya bagaimana, ketika mempersilahkan bagaimana tangannya, itu kalian bisa amati. Kemudian setiap harinya proses itu bagaimana sih, misal ada yang mau memesan PWP, bagaimana cara prosesnya, gitu. Dan dialognya, percakapannya mereka bagaimana, gitu. Kalian amati. Terus kemudian apakah ada sesuatu yang secara kronologis itu berlangsung tiap hari, gitu. Misal ada wajib pajak minta ditetapkan kartu SPWP, misalnya pada hari Senin datang, karena SOP-nya itu 1 hari, maka bisa nggak kira-kira setiap hari misal ada yang datang dia bisa langsung mencetak gitu. Ternyata harus menunggu esok harinya, itu bisa kalian amati. Kemudian juga kalian bisa kemudian mengamati bagaimana setiap orang itu aktivitas gitu ya. Si A misalnya yang kalian jadikan objek pengamatan, oh dia ternyata melakukan kegiatannya setiap hari seperti ini, nah itu bisa kalian amati. Ini contoh catatan yang harus kalian lakukan apabila melakukan observasi. Nah, ini ada video lagi satu, kita akan tonton bareng-bareng. Kemudian tolong kalian amati ya, perhatikan, tapi nggak perlu baca catatan, nanti kalian bisa sampaikan saja kira-kira apa yang menarik dari video ini ya. Dan kalian tentu harus hubungkan dengan apa yang kita pelajari tadi, ya, terkait dengan tempatnya, kemudian orang-orangnya, aktivitasnya apa gitu ya. Ketika kita observasi. Good morning, Joshua. Would you like Good morning, Joshua. Would you like a good morning high five or a good morning hug? Good morning. You may go wash your hands and go to the table. Wish you well. Okay, so let's start. Good morning. We wish you well. We wish you well. On your day today, we wish you well. Are you cold? How cold it is outside? If we put water outside, what temperature would it have to be for it to freeze? 32. 32. So I wonder how cold it is outside today. Should we find out? It's really, really, really cold. You think it is? So we're going to get ready. We're going to sing our songs this morning. We're going to brush our teeth. And we'll have a quick morning meeting so we can maybe go O-U-T-S-I-D-E. Right. So everybody up. Here we go. You all need to be safe back there. Have fun, but be safe. Did you like it that he put his hand in your square when you were trying to sit down? What do you need to say to him? I don't know. Hayden, did you hear him? He doesn't like it when you put your hands in his square when he's trying to sit down. That can be hurtful. That is not helpful, right? Okay, so what do you need to say to Christ? Okay, thank you. All right. Okay, so we're going to do a quick morning meeting. Tell me what these are. Classroom commitments. Classroom commitments. What's a commitment? A promise. It's a promise. Something came in is
It is a promise. What am I? The safekeeper. I am the My job is safekeeper. to keep us safe. My job is to keep you safe. So we have these commitments so you can stay safe. So I am the safekeeper. I am. My job is to Keep you safe. keep you safe. I will use my. Walk and feet and sound. We got here this morning and what? We said hello. You got a morning greeting. Then after that, we washed our hands, went to the bathroom. Then what did we do? We ate breakfast. Oh, which one writes the words? Author or illustrator? Author, that's right. Who draws the pictures? Illustrator. The illustrator, that's right. Okay, so David Shannon did both. With that, the cricket smiled and picked up his violin. You know what a violin is? No. A violin's a music instrument. You see the cricket playing a music instrument? It's gonna be Miss Monica. It's gonna be Monday. Good job, Piper. You have to have looking eyes to see your name. I want a knife. I have a knife. Good job. Oke ya, jadi kalian sudah mengamati observasi terhadap kelas yang tadi ada di video ya. Kira-kira ada yang mau komentar? Silakan. Kalian perhatikan nggak bagaimana cara gurunya itu mengajar? Mereka selalu melibatkan siswanya ya. Berarti mereka selalu membangun komunikasi ya, selalu menanyakan, mengajak mereka ngobrol. Kita bisa melihat, mengobservasi, oh ternyata anak-anak di sana itu sudah diajarkan mandiri ya, tidak seperti kita dulu waktu zaman saya itu misalnya waktu masih kecil atau misalnya zaman anak saya itu segala halnya masih banyak dibantu oleh gurunya, tapi kalau di sini kita bisa melihat perilaku anak-anaknya pun sudah punya inisiatif, punya kreativitas yang cukup baik gitu ya. Nah ini contoh bagaimana kita melakukan observasi terhadap sebuah peristiwa. Nah kita coba ketika nanti kita melakukan observasi ya, itu kita punya keuntungan yaitu kita bisa merecord ya, merekam, bisa mencatat semua aktivitas atau semua peristiwa yang terjadi real time saat itu juga gitu ya. Nah, tapi keterbatasan yang kita miliki ketika kita melakukan observasi adalah kita tidak bisa mendapatkan insight ya, mendapatkan informasi yang dalam terkait dengan kira-kira orang itu berpikir apa ya gitu ya. Kemudian kira-kira menurut mereka kenapa itu terjadi atau bagaimana itu terjadi. Jadi karena kita tidak ngobrol posisinya, kita hanya mengamati, maka kita tidak punya informasi terkait hal itu ya. Jadi kenapalah rekomendasinya adalah kita harus kemudian mengkombinasi observasi dengan interview gitu ya, untuk mendapatkan keterbatasan yang didapat kalau hanya dengan melalui observasi gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke dokumen. Jadi yang namanya mendapatkan data kualitatif itu juga bisa melalui dokumen. Dokumen ini adalah bahan tertulis atau mungkin gambar atau mungkin banyak hal, tabel-tabel yang masuk dalam dokumen baik itu cetak maupun elektronik ya. Nah, data
data sendiri itu adalah kutipan dari dokumen yang diambil. Jadi kalau dokumen itu berisi tabel, tentu yang namanya data adalah yang berada di tabel tersebut dan bermanfaat bagi penelitian kalian, gitu ya. Sehingga dokumen ini tidak kemudian seluruh dokumen akan berguna, gitu ya. Bisa jadi dokumen itu hanya memberikan sedikit data yang bisa kita dapatkan. Misal kita mendapatkan dokumen laporan keuangan lengkap mulai dari laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, kemudian perubahan modal. Nah, tapi yang kita butuhkan kan untuk penelitian kita hanyalah penjualan, laba bersih misalnya, atau mungkin harga saham, nilai ekuitasnya misalnya. Nah, itu adalah dokumen, gitu ya. Nah, jenis-jenis dokumen ada apa aja? Ya, tentu saja ada namanya personal document, itu disuplai atau dimiliki oleh individual, jadi orang-orang orang per orang, gitu ya. Bisa surat, bisa jurnal, bisa diaries, bisa autobiografis dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya dokumen umum, dokumen publik ya. Nah, ini tentu dibuat untuk publik ya, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bisa laporan-laporan pemerintah, bisa laporan keuangan perusahaan, kemudian hal-hal lain yang memang dipublikasikan. Kemudian ada organizational document, ini sifatnya internal, yaitu seperti nota dinas, memo ya, kemudian catatan pribadi, email-email, itu bisa menjadi dokumen untuk kita sumber penelitian. Kemudian ada juga tentu mass media ya, artikel koran, iklan-iklan, itu bisa kita jadikan dokumen untuk mencari data. Kemudian ada tentu virtual output. Zaman sekarang akan lebih mudah mencarinya melalui virtual output, yaitu melalui internet ya, bisa dari website, blog, kemudian bisa dari sosial media misalnya. Nah, ini adalah contoh dokumen yang bisa kita jadikan sumber data kualitatif. Nah, ini apa sih keuntungannya dan kelemahannya untuk menggunakan dokumen ya. Keuntungannya tentu dokumen itu relatif lebih murah dan dapat diakses, gitu ya. Kemudian mungkin dokumen itu juga bisa kurang begitu bagus untuk menyampaikan detail ya, karena mungkin itu dokumen sifatnya rahasia misalnya, jadi tidak semua informasi bisa kita capture, gitu ya. Kemudian mungkin dokumen itu menyebabkan kita mudah mencari sesuatu ya, misalnya laporan keuangan tadi yang dipublikasikan membuat kita lebih mudah. Nah, tapi memang kadang-kadang kita terkendala akses ya. Misalnya kalau untuk yang laporan keuangan perusahaan yang di Bursa Efek, mungkin mudah, kita tinggal masuk, kita tinggal download, karena memang sifatnya perusahaan TBK ya, perusahaan terbuka. Nah, kalau kita mau meneliti atau mencari perusahaan yang belum masuk ke bursa, maka sangat sulit ya. Kalaupun dapat, mungkin tidak detail atau mungkin tidak versi yang paling baru, maksud versi yang lama. Nah, itu tentu menghambat kita dalam mencari data. Jadi memang ada keuntungan, ada kerugian. Nah, kita masuk ke etika penelitian. Tentu kita juga harus memperhatikan etika penelitian ya. Jadi hormatilah partisipan yang kalian minta untuk wawancara atau kalian minta untuk dokumennya kalian minta, gitu ya. Kemudian jaga privasinya, gitu ya, hargai hak-haknya, gitu ya. Kemudian yang paling utama kalian juga jelaskan tujuan wawancaranya, tujuan observasinya apa. Kemudian kalian jujur dalam memberitahukan tujuan, risiko, dan keuntungan penelitiannya. Jika kalian mau merecordnya, membawa recorder, kalian minta izin dulu, gitu ya. Kalian mau foto juga mengambil izin dulu. Kemudian kalau memang mau butuh dokumen perusahaan atau dokumen organisasi juga harus minta izin. Kemudian kalau memang yang bersangkutan keberatan, tolong jangan dipublikasikan identitasnya ya, dijaga rahasianya, kecuali kalau yang bersangkutan tidak keberatan. Itu adalah etika-etika yang harus kita perhatikan. Nah, dan
Referensinya, bahan-bahan tadi ada di sini ya. Ada di jurnal-jurnal ini. Kalian bisa, kalau kalian punya waktu, bisa masuk ke sini. Oke, ini terkait dengan data collection untuk riset yang sifatnya kualitatif. Ada yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. Sambil saya absen dulu ya. Bentar ya. Ada yang mau tanya, silakan. Nggak ada yang tanya, udah jelas semua atau bingung? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Masih bingung membedakan tadi yang grup interview sama fokus grup, Pak. Mana bingungnya? Bedanya bagaimana, Pak? Masih belum ngerti. Ini Mbak siapa yang nanya? Husnul, Pak. Oh iya, bentar ya, saya ngabsen dulu ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggak ada lagi yang nanya? Oke, saya jawab pertanyaannya Mbak. Oh, ya. Oke, tadi saya sempat sampaikan terkait dengan grup interview dan fokus group. Ya. Nah, jadi kita bayangkan sebuah gambar lingkaran yang besar, ya, sebuah yang itu adalah grup interview. Artinya grup interview itu wawancara ya, interview itu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya, 2 orang atau lebih. Artinya ruang lingkup itu selama kalian melakukan wawancara jumlahnya itu 2 orang atau lebih, itu masuk grup interview. Oke, nah dalam lingkaran itu ada lingkaran lebih kecil lagi namanya focus group. Nah, ini fokus group ini adalah bagian dari grup interview tadi, bagian dari lingkaran yang gede tadi, di dalamnya ada fokus group. Nah, ini fokusnya adalah untuk mendorong peserta itu berdiskusi dan kemudian berbagi persepsi, gitu ya. Jadi bisa saja si interviewer itu tidak ikut di dalamnya. Jadi dia hanya berada di luar grup itu, ya. Misal kalian mengumpulkan 5 orang, kalian sebagai researcher, sebagai peneliti di luar, kalian melempar sebuah isu. Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu berpendapat terkait ini. Malah pemilikat, ya. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Yang mereka debat tuh, ada yang bilang, wah nanti kira-kira nanti sepertinya yang akan menang adalah Donald Trump lagi, karena masih begitu kuat dukungan dari masyarakat Amerika misalnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa Joe Biden yang menang, karena menurut pemetaan lebih banyak orang-orang demokrat yang pengen Amerika itu tidak lagi dipimpin oleh Donald Trump misalnya. Nah, dari kalian membentuk sebuah grup kecil tadi yang mereka berdiskusi, kan kalian melihat dari luar tuh, dan kalian bisa kemudian mencatat itu. Oh, ternyata orang lebih fokus kepada respon masyarakatnya. Ternyata ada yang lebih fokus pada bagaimana cara calon presiden itu berkampanye misalnya. Nah, itu kalian bisa amati. Itu adalah fokus group, ya. Nah, ketika kalian terlibat di dalamnya, gitu ya, kemudian kalian membuat sebuah pertanyaan, kita bertanya mereka jawab, kita bertanya mereka jawab, sudah masuk ke dalam grup interview. Ya, fokus grup tadi adalah bagian dari grup interview dalam hal jumlah partisipan, gitu ya.
sementara apanya di nomor 3 bahwa focus group itu merupakan satu bentuk dari grup interview. Dia bagian dari grup interview tadi, yang lingkaran besar tadi adalah grup interview, lingkaran kecil di dalamnya itu adalah sebuah focus group ya. Tetapi tidak semua focus group ya, tidak semua grup interview, tidak semua grup itu adalah focus group ya, karena dia cuma lingkaran kecil itu yang ada dalam sebuah lingkaran besar bernama grup interview. Jadi sebenarnya ada lagi hal-hal lain selain focus group tadi. Hal lainnya apa? Ya bisa macam-macam, bisa melakukan games misalnya, kita pandu melakukan games, atau kita pandu mereka untuk saling bertatap muka, face to face, kemudian disuruh memandang matanya direct itu ya, 4 mata disuruh mandang siapa yang lebih dulu kalah. Nah itu adalah sebuah cara untuk grup interview. Jadi bisa macam-macam. Makanya kenapa fokus grup dia lebih sempit, sementara untuk yang grup interview dia lebih luas. Gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Iya. Sudah, Oke. Pak. Terima kasih. Kita lanjut ya ke pengumpulan data kuantitatif. Jadi ini adalah sebuah bahan yang cukup banyak. Ada 66 slide kalau kalian lihat, dan kayaknya tidak akan selesai kalau kita bahas mendetail. Jadi ini akan saya bahas sekilas saja. Kenapa? Karena nanti di sini kalian akan mendapatkan link video yang berisi penjelasan dari tiap subbabnya. Jadi kalian nanti kalau mau lebih lengkap penjelasannya, kalian bisa melihat di videonya. Oke ya. Nah, dalam materi ini kita bagi menjadi 3 subbab, gitu ya. 3 subbab. Yang pertama adalah data dan pengumpulan data kuantitatif, kemudian pembuatan kuesioner, dan ada teknik sampling. Nah, ini disampaikan bahwa penjelasan materi dapat dilihat pada video GLC, Kemenq Learning Center. Pertama kita masuk ke dalam data dan pengumpulan data. Jadi di sini ada linknya, kalian bisa nanti kalau sudah saya kirim file ini, kalian bisa pakai untuk melihat video lebih lengkap. Nah, kuantitatif versus kualitatif. Kita sudah pernah bahas ini ya. Jadi apa sih perbedaannya gitu ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Pertama penelitinya ya, yang kuantitatif dia independen, kualitatif tidak independen. Yang pemberi datanya dia namanya responden, satu lagi namanya partisipan. Kemudian yang satunya memeriksa hubungan antara variabel, yang satunya lagi mempelajari makna hubungan antara partisipan dengan maknanya gitu ya. Kemudian tekniknya kalau ada yang menggunakan sampling probabilitas, ada yang non probabilitas. Kemudian metode pengumpulan datanya, pengumpulannya ya, analisisnya seperti apa, kemudian kesimpulan yang diperoleh seperti apa. Ini sudah pernah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke pengumpulan data. Jadi jenis-jenis data itu kalau yang kuantitatif itu ada beberapa ya. Menurut cara memperolehnya kita pernah belajar, yaitu data primer, data sekunder. Menurut sumbernya kita lihat ada data eksternal, ada data internal. Menurut sifatnya ada data diskrit dan kontinu. Apa itu data diskrit? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu data diskrit? Apa itu data kontinu? Data diskrit adalah data yang sifatnya terputus, jadi dia bukan sesuatu yang berlanjut. Misal data terkait dengan jumlah penduduk, ya, jumlah mobil yang terjual misalnya. Nah, sementara kalau data kontinu itu adalah data yang sifatnya sambung menyambung, gitu ya. Misalnya hasil panen padi, ya, panjang jalan, berat sapi. Nah, itu adalah contoh data kontinu, ya. Kemudian di situ juga ada namanya cross section dan time series ya. Kalau cross section apa? Ada yang tahu?
Halo? Ngantuk ya? Saya tahunya time series, Pak. Apa itu? Kalau time series itu berdasarkan waktu, Pak. Maksudnya kalau misalnya kita cari satu APBN, maka kalau sistemnya time series itu kita cari APBN 2010 sampai 2012 misalnya, seperti itu, Pak. Oke, betul. Kalau yang cross section? Sepemahaman saya Pak, yang cross section itu dalam waktu yang sama, cuma subjeknya yang berbeda Pak. Oke, contohnya apa? Misalnya pada tahun 2018 kita mau lihat profil WP-nya tuh banyak kan Pak, subjeknya beda-beda. Nah itu di objek kita menelitinya pada tahun 2018 gitu misalnya. Oke, ya betul. Jadi kalau betul tadi time series juga betul, proses juga betul. Jadi hanya perbedaan masalah kalau time series tentu seriesnya berupa time, berupa waktu. Sementara kalau cross section dalam satu waktu beberapa hal yang kita bahas. Nah itu contoh menurut waktu pengumpulannya. Oke, makasih. Kemudian ada juga skala pengukuran, ada rasio, interval, ordinan, nominal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu? Hewan apa sih itu? Jadi kalau rasio, ya, rasio itu penggabungan dari ketiga skala di bawahnya, interval, ordinal, nominal. Ya, itu saya bahas dari bawah deh. Kalau nominal, skala nominal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan jenisnya atau macamnya. Terbagi menjadi laki-laki, perempuan, gitu ya. Nah itu jenisnya, gitu, itu skala nominal. Skala ordinal itu ada urutannya, ada kategorinya, misal tinggi, sedang, pendek, gitu ya. Nah kalau interval tentu kalian tahu ya, kita umur 0 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, nah itu adalah skala interval. Jadi ada intervalnya ya, mulai selesai gitu. Nah, itu nah kalau rasio ini gabungan ketiga-tiganya gitu ya. Jadi rasio ini memiliki nilai yang dapat dikali dan dibagi gitu ya. Tetapi jarak atau selisihnya tidak sama karena dia memang tidak dibuat dalam rentang interval seperti skala interval tadi gitu ya. Itu adalah skala-skala. Nah ini contohnya ya, misal kalau nominal tadi kan kita bagi menjadi jenis atau macamnya ya. Ternyata dia macamnya di mau diambil yang apa? Yang ternyata yang jumlah pelarinya 7, jumlah pelarinya 8, jumlah pelarinya 3. Ini macam-macam seperti itu. Atau ada yang ada yang maraton, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo. Itu adalah 3 kilometer maksudnya. 10 kilometer, 5 kilometer, sama 3 kilometer. Kemudian skala ordinal apa? Ya peringkatnya, juara 1, juara 2, juara 3, gitu ya. Dan interval, kemampuan 0 sampai 10 berapa sih kemampuannya, itu ada interval 0 sampai 10, gitu ya. Kemudian rasionya, nah ini kira-kira apa waktu sampai finish berapa, nah, itu contoh untuk yang rasio. Nah, ini adalah ilustrasi untuk skala pengukuran data. Nah, ketika kita mengumpulkan data, ada cara mengumpulkan data secara primer, yaitu melalui survei dan melalui eksperimen. Ya. Nah, untuk survei, metode yang kita pakai tentu sama dengan yang tadi kita bahas, ya. Bisa melalui telepon, bisa melalui tatap muka, surat, maupun elektronik. Apa survei ini masuk kuantitatif? Ya, karena survei ini memang sifatnya adalah kita meng-capture atau mendapatkan data yang sifatnya kuantitatif atau angka-angka. Apakah bisa survei itu diberi pertanyaan sifatnya kualitatif? Bisa, tetapi
tidak mutlak. Jadi itu hanya sifatnya sebagai tambahan. Ya. Kalian kemudian mengisi sebuah survei tentang bagaimana pendapat kalian mengenai Pakistan, misalnya, gitu ya. Pertanyaan 1, menurut penilaian Anda bagaimana dengan kualitas kelasnya dari 1 sampai 10? Bagaimana kelasnya, pertama itu, kemudian kedua toiletnya, misal, kemudian sarana olahraganya, terusnya sampai perpustakaan itu. Pada akhirnya udah ada kolom nih, ada kolom. Nah, kira-kira apa masukan yang Anda apa namanya yang Anda yang Anda bisa yang menurut Anda perlu kita tingkatkan, misalnya itu kalian bisa tuliskan sesuka kalian. Nah, tapi itu hanya sebagai input, tidak sebagai data yang mungkin nanti bisa diolah secara statistik, ya. Jadi metode survei ini memang lebih ke arah kuantitatif, ya, menggambar penilaian orang terhadap sebuah hal. Nah, untuk eksperimen, ya, tentu ketika kita melakukan metode eksperimen ini, ya, kita tentu harus melakukan sebuah rancangan, ya, sebuah rancangan skenario, kira-kira apa sih yang ingin kita eksperimenkan, gitu ya. Nah, kita bisa mungkin merancang, kira-kira mungkin itu eksperimen terkait dengan perlakuan. Misal, kalian dulu waktu SMP atau waktu SMA atau mungkin SD, kalian pernah ada eksperimen menanam kacang hijau, misalnya. Kacang hijau kalian tanam di kapas, kemudian kalian amati setiap hari, ya, kira-kira tumbuh berapa mili, tumbuh mili. Nah, itu contoh rancangan. Kalian bisa perbedaan, ada yang dikasih air teh, ada yang dikasih air putih, ada yang dikasih air susu, ada yang dikasih ke ruangan yang gelap, ada yang dikasih ke ruangan yang terang. Itu contoh kita membedakan perilaku dalam eksperimen. Kemudian juga ada yang lain, rancangan lingkungan, kemudian rancangan respon, gitu ya, itu ada banyak. Nah, ketika kita melakukan analisis, melakukan eksperimen ini, kita nanti memperoleh data, ya, misal panjangnya hari pertama 0,2 cm, hari kedua 0,3, hari ketiga 0,4, dan seterusnya. Nah, itu tentu diambil angka-angkanya, gitu ya, untuk kemudian kita olah datanya untuk menguji hipotesis. Misal, oh, hipotesis awal saya adalah saya sesuai dengan teori yang ada, maka kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap tentu pertumbuhannya lebih lambat daripada yang ditaruh di luar. Itu kalian punya hipotesis, alasannya karena tidak adanya cahaya yang cukup, misalnya. Nah, kalian buktikan tuh melalui research, melalui eksperimen ini. Dan akhirnya kalian akan membuktikan ternyata hipotesis saya benar atau salah, ya. Itu contoh eksperimen. Nah, kita sudah belajar terkait ini, ya, pengumpulan data sekunder, ada survei, ada dokumen, ada multiple source. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang kedua, ya, kita masuk pada pembuatan kuesioner. Sama ini juga kalian bisa pelajari melalui link yang ada jadi nanti akan ringkas kita bahas. Nah, tahapan proses survei, ya, itu tentu kita harus membuat sebuah kuesioner, ya. Nah, kuesioner itu tentu kita harus membuat survei, ya. Kuesioner itu kita harus membuat yang namanya rencana, ya. Karena dalam kuesioner kita harus mendefinisikan populasi, ya. Artinya kita harus tahu targetnya siapa, orang-orang yang akan kita kasih survei itu siapa saja, gitu ya. Kalau sudah, kemudian kita secara paralel, ya, secara bersama-sama kita membuat penentuan sampling frame, kemudian menentukan teknik samplingnya seperti apa, kemudian menentukan ukuran sampelnya seperti apa, gitu ya. Baru setelah semuanya sudah ada, kita melaksanakan survei. Nah, ketika kita merancang sebuah kuesioner, kita harus perhatikan juga kira-kira kita mau mendeliver, kita mau menyampaikan surveinya itu melalui media apa. Apakah kita bawa langsung, kemudian apakah melalui surat, atau kemudian apakah melalui media elektronik atau media online. Ya, kita harus rancang dari awal kira-kira mana metode yang efisien atau metode yang efektif. Ya, kalau efisien, misalnya kalian pikir dengan surat itu efisien,
dengan email itu efisien, dengan online quiz efisien, ya bisa kalian misalnya dengan kalian membuat form Google Form, misalnya harus kalian berlinknya itu kalian anggap efektif, itu bisa juga gitu ya. Anggap efisien misalnya 2 kali per bulan kalian bisa memakai cara itu ya. Nah, di dalam kita menebar survei ya, kita sudah tentukan populasinya ya, kemudian kita tebar surveinya, kita berharap survei itu kembali gitu ya, atau kalau kita menyebar link ya, kita berharap link yang kita sebar itu banyak yang ngisi gitu ya. Nah, itu bagaimana cara menaikkan respon rate-nya gitu ya. Nah, yang pertama bisa jadi kita menggunakan metode di mana survei itu kita bawa langsung, kemudian kita kasih panduan ya. Jadi orang yang mengisi ini kita kasih panduan gitu ya. Atau kalau tidak, kalau kita bisa melalui surat, gitu ya, kita bikin target kira-kira nanti 3 hari kemudian atau seminggu kemudian kita bersurat kembali kira-kira bagaimana tindak lanjut atas survei tersebut gitu ya. Atau bisa juga kalian membuat panduan ya mengenai bagaimana mengisi kuesioner. Jangan-jangan kalau mereka tidak bisa isi karena mereka tidak jelas sebenarnya ini buat apa sih kuesionernya gitu ya. Kemudian kira-kira manfaatnya apa sih buat saya gitu ya misalnya. Nah, kemudian bisa juga kalian bikin intro ya, kalian dari awal konfirmasi dulu, Bapak Ibu besok tanggal sekian kami akan mengirimkan survei. Misalnya. Jadi tolong nanti ketika mendapatkan link atau mendapatkan surat, tolong segera diisi dan dikirimkan kembali kepada kami. Ya, itu bisa kita jadikan cara ya untuk respon. Yang terakhir pemberian insentif atau souvenir ya, ketika kita lakukan. Nah, kalau dulu pada saat saya sekolah di Belanda, jadi kampus saya itu punya namanya lab ya, lab ekonomi. Isinya ya komputer begitu berisi aplikasi untuk membuat sebuah eksperimen ya, eksperimen atau membuat survei. Nah, dulu selalu ada pengumuman di portal itu ya, portal website kampus, website apa mahasiswa begitu. Selalu ada tawaran bahwa tanggal sekian hari ini jam ini akan ada eksperimen, bagi yang mau ikut silakan. Anda berpotensi untuk mendapatkan reward sebesar 15 euro. Nah, itu saya sering ikut kemudian di sana kita diberi satu komputer, diberi sebuah apa namanya, disuruh membuka sebuah aplikasi ya, bareng-bareng sekitar 20 orang, 30 orang gitu, terus kemudian kita bermain game. Jadi eksperimen itu adalah eksperimen bagaimana seseorang itu sedermawan apa seseorang itu, misalnya kita diberi tes untuk ngasih duit ke orang, kita mau ngasih berapa gitu ya. Kemudian juga ada tes tentang investasi gitu, kita mau invest berapa. Nah, itu nanti segala perilaku kita akan dinilai. Misalnya di akhir eksperimen itu ada reward yang kita dapatkan. Misalnya 10 euro, 15 euro, gitu ya. Itu lumayan gitu ya. Jadi kalau di sana memang semuanya serba mahal. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter mencari tambahan, ya tidak bisa jajan dengan leluasa ya. Karena di sana jajanan itu yang halal, yang murah itu 5 euro. 5 euro kalau 1.000 saat itu 75.000 itu kita kalau jajan di luar itu bentuknya seperti kebab gitu ya, kebab itu harganya 70.000 ya. Jadi kalian bersyukur yang hidup di Indonesia dengan harga 1 euro 15.000 kalian sudah bisa dapat banyak sekali makanan ya. Bukan maksudnya banyak itu bukan banyak jumlahnya banyak, tapi berbagai macam makanan bisa kalian dapatkan, mulai dari mie ayam, mulai dari bakso, mulai dari sate, mulai dari banyak hal lah gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana dia memberikan insentif ya. Insentif atau souvenir. Kalau kalian mungkin pernah dengar tetangga kalian, saudara kalian, atau mungkin kakak kalian yang pernah bikin skripsi, kemudian minta tolong orang mengisi survei kan, kadang-kadang dikasih reward, entah itu pensil, entah itu coklat, entah itu peng-peng. Biasanya seperti itu sebagai sebuah bentuk menaikkan respon rate ya. Nah, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Nah, ini bisa kalian baca gitu ya, bahwa ketika kita menggunakan kuesioner ya, kalau dia metodenya itu yang kita bawa langsung,
itu tentu kalian bisa memberikan motivasi ya, segala macam keraguan bisa kita klarifikasi gitu ya. Kemudian lebih murah bila kita kemudian membuat sebuah grup ya. Kemudian pasti hampir 100% itu respon rate-nya ya, karena kita tungguin kok, kita tagih-tagih ya pasti hampir 100% ya. Kemudian kerugiannya apa ya? Kerugiannya ya karena itu kita harus datang, maka itu membutuhkan waktu dan effort ya. Kemudian bisa jadi penjelasan kita akan bias karena mereka menganggap mereka akan melihat kita dulu, oh orangnya seperti ini, kemudian oh ini dari kantor pajak, dari stan gitu ya. Ketika dia sudah mengcapture bahwa kita dari stan, kemudian kita meneliti, maka kemudian dia akan berpikir macam-macam yang kemudian akan membuat surveinya menjadi ya. Kemudian juga ada juga yang mail questionnaire ya. Mail questionnaire itu tentu keuntungannya ya kita bisa menggapai geografi yang lebih luas gitu ya, macam-macam gitu. Kemudian tapi kerugiannya ya respon rate-nya cukup rendah ya, karena memang itu melalui surat gitu ya. Orang suruh ngisi aja udah untung, malah suruh ngirim balik gitu ya. Itu contoh kerugiannya. Kemudian yang elektronik ya itu lebih mudah, kemudian bisa secara global kalian capai orang yang lagi sekolah di Jogja, orang yang lagi sekolah di Amerika bisa kalian mintain survei gitu ya, kuesioner gitu ya. Kemudian murah, kemudian cepat gitu ya. Kerugiannya apa? Tentu objek yang kalian teliti harus orang-orang yang ngerti komputer. Kemudian tentu apa namanya itu tidak bisa kemudian kita abaikan isu-isu yang mungkin muncul dalam sampelnya. Misalnya, oh ternyata yang kita kirimkan ini karena kita sebarkan melalui link ya, ternyata yang ngisi itu macam-macam ya, ada yang anak SD, ada yang udah tua, ada yang jadi tidak bisa kemudian kalian dapatkan yang memang jadi target kalian ya. Kecuali dalam link itu kalian sebar terus kalian jika Anda berumur sekian sampai sekian, jika Anda lulusan S1 minimal S1, jika Anda bla bla bla, jadi kalian bikin persyaratan itu dan itu pasti akan bisa ketika mendapatkan respon dari target kalian gitu ya. Nah, ini prinsip membuat kuesioner ya. Prinsipnya adalah pertama prinsip-prinsip wordingnya ya, wording itu penulisannya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya, kemudian pengukurannya ya, pengukurannya juga harus kita perhatikan. Nah, ini kita bahas dulu terkait dengan wording, redaksional atau tulisannya. Pertama, kalian harus benar-benar perhatikan kesesuaian isi pertanyaan. Jadi, pertanyaan itu harus isinya udah jelas ya, ringkas, jelas, dan to poin, jangan muter-muter. Kemudian kalian perhatikan bahan kalimatnya ya, struktur predikat atau objek keterangan itu harus kalian perhatikan. Jadi tidak menimbulkan bias, tidak menimbulkan multi interpretasi. Kemudian jenis dan bentuk yang diajukan itu harus kita perhatikan. Kita mau menanyakan terkait dengan yes no atau menanyakan terkait narasi itu harus kita jelaskan. Kemudian urutannya ya, jangan loncat-loncat. Kalau memang mau bikin kuesioner, bikin dulu misalnya data pribadi di bagian depan, nama, umur, pekerjaan, gitu ya. Kemudian latar belakang pendidikan misalnya, kemudian baru masuk ke pertanyaan. Nah, kemudian yang terakhir itu kalian juga harus mengcapture data pribadi atau data demografi. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat melengkapi data kalian ya. Kalau semakin banyak data yang kalian dapatkan, kalian akan menambah variabel kalian. Jadi ada namanya variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah hal-hal yang mempengaruhi, yang memang mengontrol hubungan dua itu. Misal hubungan antara jumlah anak dengan jumlah anak dengan pendidikan anak.
Apakah kalau anaknya banyak, pendidikan anaknya rendah, misalnya. Nah, itu ketika kalian menggambar data pribadi dan data demografi, kalian akan melihat ternyata bapak ini dulu menikah di umur sekian, ada yang menikah di umur sekian. Kira-kira variabel kontrol umur ini berpengaruh atau tidak? Itu bisa kalian bisa tambah-tambahkan ya, kalau memang dibutuhkan untuk melihat pengaruh umur terhadap pendidikan anak. Nah, prinsip pengukurannya itu ada skala, reliabilitas, validitas, satu berkaitan coding. Skala, ini ada skala nominal ya, contohnya adalah Amerika, Australia, Chinese, nah ini contoh variabel. Jadi dia benar-benar berdiri sendiri ya, berdiri sendiri itu nominal. Kemudian ordinal ya, ordinal itu tadi apa? Ranking ya, di ranking 1, 2, 3, 4, 5 mana sih menurut Anda yang paling penting, tolong di ranking 1 sampai 5. Kemudian skala interval ya, dari 1 sampai 5 kira-kira mana sih yang menurut Anda penting. Kalau ini misal A ini interacting disorder ini kira-kira menurut Anda 1 atau 5, atau mungkin 2 atau 3 atau 4 ya. Ini contoh bikin skala interval ya. Kemudian ada skala rasio ya, antara 3 dan 6, di bawah 3, lebih dari 6, tapi di bawah 12. Jadi contoh bagaimana kita bikin skala rasio. Kemudian reliabilitas dan validitas. Nah, ini reliability ini adalah reliabilitas itu adalah konstan, pengukuran yang konstan ya. Jadi kalau sebuah visionet itu dikatakan reliable atau handal itu kalau jawaban orang terhadap pernyataannya adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau jawaban orang-orang yang menjawab pertanyaan itu tadi berbeda-beda, berbeda persepsi, berarti itu tidak handal. Jadi reliability ini ditentukan saat sudah berulang skor total ya. Apakah secara konsisten menunjukkan korelasi satu dan yang lainnya. Misalnya kita bikin sebuah koefisien korelasi ya, kalau yang 0,6 atau lebih rendah itu menunjukkan konsistensinya rendah. Jadi kalian bisa bikin skala dan bikin kriteria. Nah, ini adalah sebuah aplikasi untuk mengukur reliability ya. Ini ada menggunakan SPSS, sebuah aplikasi statistik yang mungkin bisa kalian gunakan nanti dalam skripsi kalian di S1 ya. Kalau di ATTA kalian sepertinya tidak perlu melakukan penelitian yang lebih advance ya, menggunakan regresi, jadi tidak perlu, hanya menggunakan statistik deskriptif saja gitu ya. Nah, kalau kalian sudah S1 atau D4 atau S2, S3, kalau S1 masih menggunakan SPSS, menggunakan EBUS ya. Tapi kalau sudah S2, S3, kita menggunakan yang lebih expert lagi, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, yaitu Tata. Ya. Nah, ini kemudian ada tentang validitas. Ya. Validitas ini adalah sejauh mana perbedaan skor yang diberikan memang menggambarkan perbedaan antara objek. Ya. Bukan karena itu acak atau sistematik. Jadi seperti kalau saya menilai tulisan kalian misalnya. Menilai tulisan kalian kan saya tidak punya indikator yang pasti ya, nggak kayak kalau saya menilai matematika atau saya menilai jawaban pertanyaan. Saya punya pertanyaan 1 sampai 10, itu saya bikin kuis ya, 1 sampai 10, saya tanya jawabannya udah ada ukurannya, jawabannya ini benar, ini salah, ini salah, itu sudah clear gitu. Tapi kalau membaca tulisan kalian yang banyak ide, gagasan, banyak style, itu kan kita membutuhkan sebuah gambaran yang jelas, kira-kira objek yang diukur itu apa. Nah, itulah yang kemudian membuktikan validitasnya gitu ya. Dan itu bisa diukur menggunakan aplikasi ya, SPSS dan lain sebagainya. Ini adalah contoh mengukur validitasnya. Kemudian ini contoh ya, ada analisis bivariat ya. Ini kalian tidak akan dalam ke sini karena ini adalah sebuah
cara untuk mencari melalui aplikasi, dan ini digunakan biasanya untuk penulisan kuantitatif yang lebih lanjut ya, tidak dalam konteks kalian KPTA. Nah, kemudian dalam pengelolaan data kalian bisa melakukan kategorisasi atau coding. Ya tentu zaman sekarang yang namanya coding itu sudah mafhum ya, sudah jamak kita dengar gitu ya. Bahkan beberapa bahasa programmer juga sudah familiar bagi kita ya. Ada Python, ada macam-macam ya. Bisa melihat. Tapi ini memang lebih lanjut, jadi tidak dalam konteks KPTA. Nah, kemudian ketika kalian bikin kuesioner, tentu ada tampilan umumnya ya. Tampilan umum dalam artian ya harus ada pendahuluan ya. Kemudian kalian kasih instruksi, panduannya, kemudian kalian capture informasi pribadinya, kemudian kalian capture informasi yang lebih sensitif misalnya. Dan yang terakhir, pertanyaan terbuka, bagaimana menurut Anda, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu adalah pertanyaan terbuka. Nah, itu ada. Nah, ini contoh pendahuluannya ya. Jadi kita menjelaskan, jadi ini tujuannya apa, kemudian informasi apa, ya, ini tentang work life ya, work life. Ya. Ini ya respon Anda akan disubstansia gitu ya. Ini contoh untuk pendahuluan. Kemudian pertanyaan tentang ini kita lihat tentang work life. Oke, di segi 1 sampai 7. Nah, kita suruh mencatat kira-kira pernyataan yang di samping ini setuju atau tidak setuju gitu ya. Kemudian ini data informasi pribadi, kira-kira umurnya berapa, terus menikah atau belum, pendidikannya, kemudian anaknya, kemudian gendernya apa. Nah, ini pertanyaan sensitif yang kita juga perlu mengcapture pertanyaan yang sifatnya sensitif, yaitu terkait dengan penghasilan misalnya ya. Contoh pertanyaan sensitif. Jadi kita beri range saja ya, tidak perlu menanyakan exactly berapa sih penghasilan Anda, kan nggak perlu. Jadi kita bikin sebuah interval, kira-kira berapa sih penghasilan Anda, sekian sampai sekian. Nah, ini adalah sebuah informasi yang sensitif. Kemudian terbuka ya, jadi bagaimana perasaan Anda, bagaimana apa yang Anda ketahui, apa yang ingin Anda perbuat, yaitu beberapa pertanyaan. Ya. Tentu setelah itu ada namanya penutup kuesioner ya. Ini untuk memberikan terima kasih kepada si partisipan, si responden. Nah, ini tekniknya ya, bisa kalian lihat juga di link ini. Nah, tentu tadi kita sudah bahas terkait dengan tahapan survei, ya. Ada 2 populasi. Terus secara paralel kita bikin angka 2, 3, 4 ini, sampling frame, teknik sampling, dan ukuran sampel, kita melaksanakan survei. Nah, ini populasi ya. Kalau populasi ini yang lingkaran besar ini semua populasi. Nah, kalau sampel itu yang kecil, kita ambil sampel sebagai perwakilan dari seluruh populasi. Karena kita tidak sanggup kalau harus melakukan riset untuk seluruh populasi. Ya. Nah, populasi itu apa? Ya? Itu adalah seluruhnya, ya. Seluruh orang, seluruh peristiwa, seluruh hal yang menarik itu populasi. Misal ini contohnya dampak pandemi terhadap penyampaian SPP di Kebayoran Lama. Ya, tentu populasi adalah seluruh WP yang dia wajib SPP. Ya. Kemudian sampel itu adalah wakil dari populasi. Ya. Estimasinya dengan apa? Kalau populasi itu dengan parameter, kalau statistik itu dengan statistik, sampel itu dengan statistik. Jadi kalau parameter itu biasanya dari sensus. Nah, kemudian kalau ini untuk mengestimasi parameter dari populasi. Ya. Jadi kita melihat bahwa parameter ini kemudian diestimasikan dengan bentuk statistik. Ya. Jadi intinya sampel ini adalah perwakilan dari populasi tadi. Nah, kemudian kita menentukan framing sampling frame. Ya.
Nah, ini daftar lengkap semua kasus yang ada di populasi di mana sampel akan diambil. Jadi kalau tujuannya memang meneliti konsultan pajak, ya frame-nya adalah konsultan pajak. Kalau yang mau meneliti kepatuhan, ya frame-nya adalah siapa sih yang harus kita ambil dari kepatuhan itu. Misal pajak kendaraan bermotor, yang kita ambil adalah orang-orang yang memang kendaraan bermotor. Nah, tekniknya bisa banyak, ada probability, ada non-probability, ya. Bisa kalian pakai yang simple, systematic, stratified, dan cluster. Bisa kuota, berpotensi, snowball, ya, ini bisa kalian pakai. Nah, kalau yang berpeluang ini, itu kita digunakan apabila memang kita tahu kira-kira peluangnya untuk terambil berapa. Tapi kalau tidak mampu, kita pakai yang tidak berpeluang. Ini yang sampel berpeluang. Jadi misalnya ada 50 orang warga RT 4 dipilih 10 orang untuk mengisi angket, ya. Dengan syarat dibuat pengundian, jadi seperti arisan itu sampai keluar 10 kali, ini acak, ya. 10 orang, kemudian diacak seperti arisan, keluar 10 orang, nanti acak seperti kalau yang sistematik, ya, pertama kita pakai dulu sistem teknik acak sederhana dulu, ya. Kemudian kita pilih individu berikutnya. Jadi misal urutan 1, kemudian kita dapat urutan 1, kemudian apabila urutan 1 ini kemudian ternyata dia punya keterkaitan dengan faktor tertentu, maka kemudian akan diambil lagi dengan sampel yang lain, ya. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya tadi yang angka tadi, ya, kita buat sampling frame misalnya berdasarkan nomor rumah, kemudian sampel pertama itu diperoleh nomor 3, kemudian jaraklah 3 itu diambil 10 orang, ya, diambil 10 orang itu dari 50 warga tadi dengan jarak 50 dibagi 50 dibagi 10, yaitu 5. Jadi ketika nanti jaraknya per 55, yang tadi nomor 1, nomor 3 tadi, ditambah 5, ditambah 2, dan seterusnya. Jadi ini kayak mengukur jarak, ya. Ada sistem yang dipakai, jadi apa namanya sampling sistematik. Kemudian sampling distratifikasi, ya, ini asumsinya populasinya heterogen, terus pengennya punya prestasi yang tinggi, kemudian datanya harus ada kriterianya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika RT 4 mengambil kewakilan, ternyata dia pengennya 5 orang dari laki-laki, 5 orang dari perempuan. Dia ambillah kemudian secara undian wanita 5 orang laki-laki. Ini ada stratifikasinya, ada penggolongannya, gitu, ya. Kemudian sampling kelas cluster, ya. Misalnya ternyata survei dampaknya itu terhadap ekonomi keluarga 19, ya. Nah, ini terbagi menjadi 5 blok RT 4 yang akan dipilih 2 blok, yang akan menjadi sampel dengan alasan waktunya mendesak, sehingga terpilih blok 1 dan blok 2, gitu, ya. Nah, karena berdekatan, selanjutnya di sampel dipilih secara acak masing-masing 5 rumah untuk jadi. Ini seperti klaster, ya, klaster kayak rumah zaman sekarang, rumahnya model klaster, ini model yang dikelompok-kelompokkan, gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian teknik tidak berpeluang. Ini sampling convenience. Contohnya adalah apabila Pak RT mau survei, ya, langsung menunjuk blok 5, ya, 10 warga. Jadi semuanya mendapat sampel, semuanya masuk dalam sampel. Ya, karena kenapa? Karena Pak RT merasa blok 5 ini sudah mudah, ya, mudah, waktunya juga pas. Kemudian judgement, ya, judgement ketika Pak RT mau survei, ya, blok 5 tadi 10, ternyata hanya 5 warga yang menurut Pak RT layak, karena yang 5 lainnya PNS. Kan PNS tidak terpengaruh pandemi. Jadi dia kemudian hanya kemudian menjudgement bahwa RT 5 ini kurang lengkap kalau cuma RT blok 5, karena cuma ada 5 orang, dia ambil yang lain. Dengan kuota, ya, kira-kira umur 30 itu kuotanya berapa,
21, 40 berapa, dan seterusnya. Jadi masing-masing diambil dua dari tiap kelompok umur ini. Ini adalah pengusaha. Nah, snowball itu apa? Jadi misal kita mau ambil data tentang single parents nih. Nah, Pak RT dia akan mencari satu orang dulu single parents, dia wawancarai, kemudian dia sendiri yang akan memilih. Jadi single parent yang pertama tadi akan memilih responden yang lainnya. Itu terus bergulir sampai seperti bola salju. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur ukuran sampel ya? Tentu kita harus memperhatikan jumlah variabelnya, kemudian kepentingan hasil risetnya, dalam analisisnya ya, ukuran studi terdahulunya bagaimana, dan jumlah yang berhasil dihitung berapa, dan anggarannya berapa ya. Nah, terus kemudian pendekatan ukuran sampel ya, sama ya tentu jumlah sampel bergantung pada jenis penelitian gitu ya. Minimum adalah 10% dari populasi. Kalau untuk penelitian yang kausalitas minimum sekitar 30 responden. Tadi kalau yang deskriptif minimum 10% dari populasi. Kalau eksperimental itu minimum 15 responden. Kalau ini bisa kemudian kita pakai tabel ini ya, ini NSNS, ini adalah populasi, ini sampel. Jadi tabelnya Tracy dan Morgan ini dia kalau populasinya segini, sampelnya segini, populasinya segini, sampelnya segini, ada tabelnya sendiri ya, sebagai pedoman kita. Bisa juga menggunakan rumus ya, rumus yang menurutnya Pascal ini bisa kalian pakai ya. Oke, sampai di situ ya. Ini saya jelaskan ringkas saja karena nanti kalian bisa tonton videonya, kalian bisa lebih dalam. Kalau ada pertanyaan silakan posting di Google Classroom. Ya, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Apabila kita itu sudah menentukan sampelnya, Pak, tapi dalam pelaksanaannya penelitian itu enggak seluruh responden itu responden sampel itu menjawab, Pak. Misal kuesioner itu tidak diisi dengan penuh, atau kalau atau bahkan tidak diisi atau menggunakan surat itu tidak ada balasan. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan dalam penelitian tersebut, Pak? Apakah boleh kita menambahkan sampel atau dibiarkan apa adanya? Kalau jika dibiarkan apa adanya itu, apa itu menjadi kurang akurat, Pak? Iya. Terima kasih. Boleh, karena kalian harus punya target berapa sampel yang harus kalian dapatkan. Jadi kalian tetap harus berusaha agar jumlah minimum dari sampel itu terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi nanti kalian akan kesulitan untuk tanggung jawabnya di depan penguji. Terus sih Mas, kalian bisa ambil lagi sampel lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya tunggu ya informasi terkait tugas kalian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Semoga kalian bisa menerima informasi yang baik dan bermanfaat buat kalian semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.